Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita kembali dimulai di studio, tempat Joanna bekerja. Terlihat Sarah yang menyapa Joanna dari belakang. "Apa kamu, Joanna? Terima kasih atas dukungan dan bantuanmu hari ini." Dengan tersenyum ramah, Joanna membalas, "Tidak apa-apa, aku hanya melakukan tugasku." Sarah kemudian mendekat dan merangkul lengan Joanna. "Kamu sangat beruntung. Pak Walter menyukaimu, dan dia memberimu peran lain. Terus berjalan, dan jangan ragu untuk datang kepada aku jika kamu membutuhkan bantuan," ucapnya dengan tersenyum. Joanna yang mendengar ucapan Sarah, dia lalu tersenyum dan mengiyakan tawaran Sarah. Namun, seseorang tiba-tiba menarik lengan Sarah. Ternyata, yang menarik tangan Sarah adalah Tuan Penley. Sambil menarik tangan Sarah untuk pergi menjauh, Tuan Penley berkata, "Sarah, mengapa repot-repot berbicara dengannya? Dia hanya stand-in." Sarah yang mendengar penjelasan Tuan Penley, dia lalu membalas, "Pak Walter menyukainya, dan bahkan menjadikannya pemeran utama. Itu sebabnya, aku harus memeriksanya sendiri." Tuan Penley lalu melirik kepada Sarah, "Tidak ada yang istimewa, dia hanya aktris Z-list. Dia tidak pantas mendapatkan waktumu," ucapnya dengan tersenyum meremehkan. Sarah pun mengatakan, "Berhenti bicara omong kosong, orang-orang akan berpikir aku mencoba untuk memerasnya keluar." Beberapa saat kemudian, terlihat mobil yang Rickert belikan untuk Joanna telah sampai di studio, tempat Joanna bekerja. Para kru yang melihat mobil itu berkata, "Ya ampun, mobil siapa itu? MPV itu adalah edisi terbatas terbaru. Apa itu mobil Sarah? Aku pikir hanya dia yang layak untuk mobil seperti itu." Sedangkan Joanna yang juga melihat mobil itu bergumam, "Itu MPV dengan biaya yang sangat mahal. Sarah pasti menghasilkan banyak uang." Namun, mobil itu kemudian berhenti tepat di depan Joanna. Kru yang melihat itu berkata, "Mengapa itu berhenti di depan Joanna?" Sedangkan Joanna yang melihat mobil itu berhenti di depannya bergumam, "Apa Sarah mengejekku? Mengapa mobilnya berhenti di depanku?" ucapnya dengan terkejut. Di sisi lain, Sarah yang baru datang ke tempat itu bertanya, "Mengapa semua orang berkumpul di sini?" Salah satu kru yang mendengar pertanyaan Sarah, lalu menjawab, "Sarah, supirmu sepertinya salah mengira orang lain sebagai dirimu." Kemudian terlihat pintu mobil itu yang terbuka, dan keluar seseorang yang langsung menghampiri Joanna. "Nyonya Lambert, silakan," ucap pria itu dengan membungkuk hormat kepada Joanna. Di sisi lain, kru yang melihat itu kembali berkata, "Jadi itu bukan kesalahan. Apa itu mobil Joanna?" Sedangkan Sarah yang melihat kejadian itu bergumam, "Apa yang dia lakukan? Bahkan aku tidak mampu membeli mobil seperti itu," ucapnya dengan raut wajah yang kesal. Lalu Joanna yang tidak tahu jika mobil itu berasal dari pemberian Richard. Dia lalu mengatakan, "Kurasa kamu salah orang." Dengan tersenyum, pria itu yang ternyata merupakan supir pribadi yang ditugaskan Richard untuk Joanna membalas, "Tidak, Nyonya Lambert, kaulah yang kutunggu." Joanna yang belum mengetahuinya, mencoba menebak. Dia lalu berbisik kepada supir itu, "Apa Wilson yang memintamu melakukan ini? Apakah dia menyewa mobil lagi?" Supir itu pun langsung menjawab, "Nyonya Lambert, Tuan Winchester mengirim aku ke sini. Aku akan mengantarmu pulang dan bekerja mulai hari ini." Sontak, Joanna langsung terkejut setelah mengetahui jika itu merupakan mobil Richard. "Tuan Winchester, Richard Winchester, kenapa dia memberiku mobil dan mengatur pengemudinya?" gumam Joanna dengan kebingungan. Kru yang melihat mereka lalu berkata, "Menurutmu, supir itu menanyakan arah?" "Aku percaya begitu." Sedangkan Joanna yang mendengar pembicaraan mereka bergumam, "Itu terlalu menarik perhatian. Tampaknya Richard mencari masalah untukku." Supir itu lalu berkata kepada Joanna, "Nyonya Lambert, silakan masuk ke mobil. Jasper menunggumu di rumah. Dan jika kamu ingin tahu mengapa Tuan Winchester mengatur sebuah mobil,
kamu dapat bertanya sendiri, ucapnya sembari mempersilahkan Joanna naik ke dalam mobil. Dengan panik, Joanna menimpali, bisakah aku tidak masuk ke dalam mobil? Lalu dia lanjut bergumam, jika aku masuk ke mobil ini sebelum kru, aku tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian lagi di studio. Supir yang mendengar itu, dia lalu berkata, apakah ada sesuatu yang kamu tidak suka tentang mobil ini? Joanna lalu menjawab, tidak ada. Lalu dia melanjutkan dengan bergumam, tidak ada yang tidak puas dengan mobil seperti ini. Lalu, apakah itu aku? Tanya supir dengan raut wajah sedih. Joanna pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Setelah mendengar itu, supir pun lalu kembali meminta Joanna untuk masuk ke dalam mobil. Jika tidak, Nyonya Lambert, silakan masuk ke mobil. Dengan pasrah, Joanna pun menuruti permintaan sang supir. Richard mempekerjakan orang yang seperti dia, begitu keras kepala. Gumam Joanna menghela nafas. Sedangkan kru yang melihat itu, sontak berteriak terkejut, ya ampun, ini adalah mobil Joanna. Dia baru saja memulai karirnya, bagaimana dia bisa membelinya? Apakah dia dari keluarga kaya, atau seseorang mendukungnya? Seseorang itu pasti kaya. Siapa di kota ini yang bisa sekaya itu? Di sisi lain, Sarah yang melihat itu berkata, dapatkan profil Joanna dan cari tahu siapa di belakangnya. Tuan Penley yang mendapat perintah itu membalas, aku mengerti itu, dan terlihat Sarah dengan raut wajah kesalnya bergumam. Kupikir Joanna bukan siapa-siapa, tapi aku salah. Mengingat itu, aku akan lebih berhati-hati. Oke lanjut, cerita lalu berpindah di mansion keluarga Winchester. Terlihat Joanna yang telah sampai di rumah Richard. Sopir kemudian membukakan pintu mobil untuk Joanna. Kita telah tiba, Nyonya Winchester. Joanna yang mulai turun dari mobil berkata kepada sang supir, terima kasih, kamu bisa kembali beristirahat sekarang. Dia lanjut bergumam, supir itu mengubah cara dia berbicara kepadaku. Setelah kita tiba di rumah, orang-orang Richard sudah siap. Joanna lalu melihat Jasper yang memanggilnya. Terlihat Jasper yang berlari untuk memeluk sang ibu. Sembari menangkap Jasper, Joanna berkata, pelan-pelan, Jas, kamu bisa terjatuh. Sembari memeluk ibunya, Jasper membalas, saya tidak akan. Setelah itu, Joanna pun memegang tangan Jasper, lalu berjalan untuk masuk ke dalam rumah. Tetaplah berhati-hati Jasper. Jasper lalu berkata kepada ibunya, Mam, apakah kamu dan ayah sudah sepakat tentang sesuatu sebelumnya? Sambil melihat Jasper, Joanna bertanya, tentang apa? Jasper lalu mengatakan, tentang pulang bersama. Ayah juga baru saja sampai di rumah. Cerita lalu berpindah di dalam rumah. Tampak Tuan Richard sedang duduk di sofa. Jasper yang melihat ayahnya berkata, Ayah, istrimu tersayang sudah pulang. Ucapnya dengan antusias. Joanna yang melihat Richard, dia lalu memegang kepala Jasper. Jas, pergilah bermain sebentar, biarkan aku bicara dengan ayahmu. Jasper yang mendengar ucapan ibunya bertanya, apakah itu sesuatu yang tidak dapat saya ketahui? Sembari memegang hidung Jasper, Joanna membalas, ini adalah pembicaraan antara orang dewasa. Tapi aku bukan bayi berusia 3 tahun, ucap Jasper dengan merajuk manja. Yap, kamu sudah berumur 4 tahun. Baguslah, tapi aku akan senang kalau kamu bisa memberi ayahmu dan aku ruang pribadi. Setelah mendengar ucapan sang ibu, Jasper pun mengatakan, baiklah, mengapa semua orang dewasa suka menghindari anak-anak saat mereka berbicara? Kami tidak akan pernah menertawakanmu. Pokoknya, nikmatilah pembicaraanmu yang dewasa, anak ini akan naik ke atas. Ucapnya sambil berbalik dan berjalan menaiki tangga. Setelah itu, Joanna lalu berbalik melihat Richard. Apakah kamu seperti dia saat kamu masih kecil? Tanya Joanna dengan heran. Dengan wajah kesal, Richard menjawab, tidak ada. Lalu Joanna kembali melanjutkan, lalu kenapa Jas seperti itu? Aku juga tidak begitu banyak bicara ketika aku masih kecil. Aku pikir, dia mengambilnya setelah kamu. Apa kamu bilang ingin bicara denganku? Tanya Richard kepada Joanna. Setelah mengingat itu, Joanna lalu berkata, oh, iya nih, aku hampir melupakannya. Dia lalu bertanya, kenapa kamu memberiku sebuah mobil? Richard lalu membalas,
Apa kamu tidak menyukainya? Dengan bersikap imut kepada Richard, Joanna berkata, aku suka, tapi itu terlalu mahal sebagai hadiah. Aku tidak bisa menerimanya. Semua orang menatapku ketika aku masuk ke dalamnya hari ini. Sangat memalukan. Richard kemudian menimpali, seorang aktris seharusnya tidak takut ditatap. Dia melanjutkan dengan bergumam, kita tidak berada di halaman yang sama setiap kali kita berbicara. Setelah mendengar itu, Joanna langsung pergi duduk di dekat Richard. Pokoknya, mobilnya terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya, ucapnya dengan kesal. Richard lalu menimpali, ini bukan hadiah. Aku hanya membiarkanmu menggunakannya untuk saat ini. Tidak nyaman tanpa mobil. Dan Jas tidak akan pergi tidur sampai kamu kembali. Joanna yang mendengar penjelasan Richard. Dia melirik lalu berkata, jadi kamu melakukan ini untuk Jas? Tentu saja, jawab Richard dengan singkat. Dengan tersenyum canggung, Joanna berkata, aku pikir, namun dia tidak melanjutkan ucapannya. Dalam hati, dia berkata, kupikir dia membelikannya untukku. Aku terlalu banyak berpikir, ucapnya dengan raut wajah yang malu. Joanna kemudian mengatakan kepada Richard, pokoknya, aku akan melihatnya sebagai rental. Aku akan membayar per jam. Richard yang mendengar itu lalu beranjak dari duduknya. Seperti yang kamu inginkan, ucapnya sambil melangkah pergi. Joanna yang sangat malu bergumam, itu sangat memalukan, lupakan saja, lupakan itu semua. Oke lanjut. Richard yang telah sampai di ruangannya, lalu membaca sebuah laporan. Sambil melihat laporan yang berada di depannya, dia berpikir, Joanna berbeda dengan wanita biasa. Dia telah merawat Jas sendirian selama bertahun-tahun ini, tapi dia tidak pernah mencoba untuk mendapatkan apa-apa dari aku dengan anak. Di sisi lain, terlihat Jasper yang langsung turun dari sofa. Sambil melihat ayahnya, dia berpikir, ayah kesurupan lagi. Dia lalu menghampiri ayahnya. Ayah, apa kamu memikirkan ibu? Tanya Jasper. Dengan raut wajah yang sedikit malu, Richard menjawab, tidak ada. Tapi kamu sudah membaca halaman yang sama selama setengah jam. Ucap Jasper sambil menunjuk ayahnya. Sedangkan Richard yang tidak bisa mengelak berkata, aku, namun dia tidak melanjutkan. Tapi dalam hati, dia berkata, kenapa aku jati memikirkan wanita merepotkan itu? Jasper yang melihat ayahnya berkata dengan mengejek, ayah, jangan merasa malu. Tidak perlu malu. Aku tidak akan menertawakanmu. Richard yang mendengar perkataan itu, lalu memegang kepala Jasper. Dengan raut wajah kesal, Richard berkata, aku sedang memikirkan pekerjaanku. Ayah, kamu tidak bisa mengejar gadis seperti itu? Lalu, bagaimana cara aku untuk melakukannya? Tanya Richard dengan tatapan kosong. Dengan mengedipkan matanya, Jasper mengatakan, akan kujelaskan. Aku populer di kalangan gadis-gadis di sekolah. Kamu harus bersamanya. Membuatnya bahagia dan itu tidak berguna untuk memberikan hadiah saja. Gadis-gadis akan berpikir, kamu mencoba untuk membelinya. Yang paling diinginkan para gadis adalah pacar yang akan bersama mereka kapanpun. Ucap Jas menjelaskan. Sontak, Richard yang mendengar itu bertanya-tanya, siapa yang mengajarimu tentang hal itu? Jasper pun menjawab, paman aku. Dia bilang, itu seni yang harus kupelajari saat kecil. Richard yang mengetahui itu, lalu mengepalkan tangannya sembari memukul meja. Dengan raut wajah kesal, Richard berpikir, paman lain, dia benar-benar mengenal banyak pria. Terakhir kali, ada ayah, dan sekarang paman. Jasper yang sedang melihat ayahnya berpikir keras. Dia lalu mencoba memberi semangat. Ayah, ayolah, lakukan sesuatu untuk memenangkan hati ibu. Dengan tatapan tajam, Richard membalas, ada sesuatu yang aku ingin kamu tahu. Pertama, dia istriku. Jadi aku tak perlu repot-repot melakukan itu. Kedua, aku memberinya mobil itu hanya karena kamu. Ketiga, aku akan mendapatkan kembali semua modal yang kuberikan padamu jika aku menemukanmu menguping lagi. Jasper yang mendengar itu langsung menutup mulutnya. Dia lalu berpikir, ayah hanya terlalu bangga. Sebaiknya aku mengubah taktikku dan berhenti bersikap terbuka. Aku harus membuatnya bagus dan lambat. Oke lanjut.
Cerita lalu berpindah pada keesokan harinya di studio tempat Joanna bekerja. Terlihat Joanna yang berbicara kepada supirnya. Kamu tidak harus berdiri di sini sepanjang hari. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Dengan membungkuk hormat, sang supir membalas. Aku supirmu dan ini waktu kerjaku. Nyonya Lambert, jangan khawatir tentang aku. Dengan menghela nafas, Joanna berkata, baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Joanna yang sedang berjalan dihampiri oleh Victorine. Victorine lalu berkata kepada Joanna, Joanna, studio tidak pernah mengatur mobil untuk menjemputmu. Bagaimana kamu mendapatkan satu? Dengan mengedipkan mata, Joanna menjawab, seseorang memberikannya padaku. Apa? Apa kamu cemburu? Dengan kesal, Victorine membalas, omong kosong, kenapa aku harus cemburu padamu? Pokoknya, jangan terlalu terkenal, kamu akan menyesal. Setelah mengatakan itu, Victory pun lalu berjalan pergi meninggalkan Joanna. Setelah Victory pergi, Joanna lalu mengambil naskah yang berada di dalam tasnya. Aku tahu orang-orang akan keras padaku, tapi aku akan fokus pada peranku. Gumam Joanna sembari membaca naskah di tangannya. Beberapa saat kemudian, di ruangan untuk merias aktris, terlihat Tuan Penley yang mengatakan kepada Sarah, apa yang dia banggakan? Dia hanya menemukan sugar daddy dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak tahu malu. Sarah yang mendengar itu, lalu bertanya, apakah kamu punya profilnya? Tuan Penley kemudian menjelaskan, dari apa yang dapat aku temukan, Joanna hanyalah seorang aktris biasa yang baru saja menyelesaikan program pelatihan 5 tahunnya di luar negeri dan kembali ke rumah baru-baru ini. Aku tidak tahu mengapa dia bisa menemukan pelindung secepat ini. Sarah lalu melihat ke arah Joanna sambil berkata, siapa yang berada di belakangnya? Dengan menggaruk kepalanya, Tuan Penley menjawab, aku belum mendapatkan itu, tapi aku sudah mengirim seseorang ke perusahaannya, ucapnya dengan panik. Di sisi lain, terlihat Joanna yang sedang mempelajari naskah untuk perannya. Dia lalu dihampir oleh agennya yang bernama Kevin He. Sang agen kemudian bertanya kepada Joanna, Joanna, apa itu mobilmu di luar sana? Joanna yang mendengar pertanyaan sang agen, lalu beranjak dari duduknya. Ini hanya mobil sewa. Seorang teman meminjamkannya padaku untuk kenyamanan. Tidak lebih dari itu. Kamu baru di dunia showbiz. Aku tidak ingin hal seperti ini mempengaruhi karirmu. Dengan tertunduk lesu, Joanna mengatakan jika dia sudah tahu. Sang agen lalu berkata, ini adalah asisten kamu yang ditugaskan perusahaan kepada kamu. Sang asisten lalu memperkenalkan diri, hai, Joanna, nama aku Amy Harper. Aku asisten barumu, ucapnya dengan antusias. Setelah itu, sang agen pun mengatakan kepada Joanna, aku tahu apa yang terjadi hari ini, tapi karena Tuan Walter telah memberikan peran itu kepada kamu, kamu akan lebih baik melakukan yang terbaik, dan aku harus menjadi orang pertama yang tahu jika terjadi sesuatu. Jangan membuat keputusan sendiri. Joanna yang mendengar perkataan sang agen berpikir, aku memang keterlaluan kali ini. Dia lalu mengatakan kepada sang agen, tentu saja. Sang agen lalu mengatakan, aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Sampai jumpa. Oh, ngomong-ngomong, Sarah memiliki seseorang yang mendukungnya. Dan kamu telah menyinggung perasaannya kali ini. Meskipun tidak tersebar di seluruh berita utama, rumor menyebar. Hati-hati dan hindari konflik dengannya. Ucap sang agen mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkanku, Kevin. Sang asisten lalu berkata kepada Joanna, Kevin baik padamu, Joanna, ucapnya dengan tersenyum. Dan Joanna pun mengiyakan pernyataan sang asisten. Dengan tersenyum, Joanna bergumam, aku tidak berharap dia mengingatkanku pada Sarah. Oke lanjut, beberapa saat kemudian, terlihat asisten Joanna yang berlari memanggil Joanna. Joanna yang melihat sang asisten lalu bertanya, apa yang terjadi? Sang asisten yang sangat bersemangat, lalu memegang tangan Joanna. Joanna yang melihat sang asisten ingin mengatakan sesuatu, lalu kembali bertanya, apa yang sedang terjadi? Apa kamu dapat masalah? Sang asisten yang terlihat begitu antusias menjawab, tidak ada. Ralph, mari ada di sini. Dengan cuek, Joanna menimpali, oke,
Tapi kenapa kamu begitu senang? Joanna lalu berpikir, Ralph Murray adalah aktor utama. Dia telah syuting adegan film di padang pasir sampai hari ini. Anggota kru di sini belum pernah melihatnya sebelumnya. Sedangkan sang asisten yang melihat sikap Joanna yang tampak tidak peduli bertanya, "Kenapa kamu begitu tenang?" Ini adalah Ralph Murray, pemenang penghargaan aktor terbaik termuda yang pernah ada. Aku memilih karirku karena dia. Aku tidak pernah bermimpi bertemu dengannya di hari pertamaku. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang, ucapnya dengan penuh semangat. Setelah mendengar semua itu, Joanna membalas dengan memegang keningnya. "Tidakkah kamu pikir kamu akan pergi terlalu jauh?" Dia lanjut bergumam, "Mati tanpa penyesalan. Dia akan sangat patah hati jika aku mengatakan padanya seperti apa Ralph." Dengan optimis, sang asisten mengatakan, "Tidak sama sekali." Tiba-tiba Joanna melihat ke arah samping karena seseorang memanggil namanya. "Oke lanjut, tapi di part selanjutnya." Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.